Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyud MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending elementary position. Eh, Bentuknya nanti putih bisa membentuk stalemate ya. Jadi saya sebutkan dulu. Mari kita mulai di atas papan. Raja putih ini posisinya di G1, pionnya di H2, dan pion di G3 ya. Sedangkan hitam rajanya berada di A1, punya pion 4 ya. Saya sebutkan pionnya ini di E3, pion di G5, pion lagi di H4, dan pion lagi di H3 ya. Jadi pada saat diagram ini putih melangkah dipastikan bisa menyelamatkan dari kekalahan ya. Tentunya ya langkahnya ya cukup bagus ya. Jadi saya kasih langkah yang salah-salah dulu biar adik-adik junior tidak mengalami kesalahan ya. Jadi suatu misal ini langkahnya Raja F1 ya. Jadi Raja F1 tentunya langsung kalah ya, H kali G3, H kali G3, H2, dan tentunya kalau Raja ke G2, E2 tentunya langsung kalah ya. Oke ya, kalau itu sih gampang ya. Jadi tentu nggak mungkin yang dilaksanakan seperti gitu ya. Jadi kalau suatu misal ini G kali H4 ya. Jadi kalau G kali H4 tentunya hitam melancarkan G4 ya. Kalau dimakan suatu misal G kali H4 ya tentunya putih bisa meremiskan dengan langkah Raja F1, Raja B2, Raja E2, Raja C3, Raja kali E3 ya. Jadi kalau Raja ke C4 ya Raja ke F4. Jadi Raja ke D4 tentunya Raja ke G4, Raja E5 tentunya remis ya. Jadi yang diharapkan putih itu seperti begitu ya. Jadi nggak mungkin hitam melaksanakan seperti itu ya. Jadi kita ambil langkah yang pasti ya. Jadi kalau suatu misal G kali H4 tentunya hitam nggak jalan G kali H4 ya. Tentunya jalannya G4 ya. Setelah G4 ini mungkin putih ya. Maksud kami jalan H5 tentunya G3 ya. Jadi kalau H6 barulah E2. Langsung kan langsung jadi pionnya jadi menteri dan dipastikan kalah ya. Jadi kalau suatu misal ini apa langkahnya ya. Jadi pas posisi begini dia memukul misalkan H kali G3 tentunya dibuang H2. Kalau Raja kali H2 tentunya E2. Jadi duluan jadi ya hitam ya. Tentunya hitam akan menang ya. Jadi nggak mungkin langkah G kali H4 ya. Jadi G kali H4 nggak mungkin, tentunya G4 ya. Jadi putih G kali H4 juga kalah. Raja F1 juga kalah ya. Apa yang terbaik untuk putih ya? Tentunya yang terbaik untuk putih G4 ya. Jadi langkahnya paling brilian itu G4. Jadi setelah Raja ke B2 barulah Raja di F1 ya. Jadi putih ini bisa menyelamatkan dari kekalahan ya. Jadi kalau Raja C3 ya Raja E2. Raja D4, Raja baru ke F3. Kalau Raja D3 ya terjadi stalemate ya. Jadi putih nggak bisa jalan. Raja F2 ada pion E3, Raja G2 ada pion H3 ya. Sedangkan Raja F4 ada pion G5, Raja E4 ada Raja D3 ya. Oke, jadi tentunya hitam tidak seperti gitu jalannya. Mungkin dia mengasih jalan ya, mengasih jalan tentunya Raja D5. Tentu rajanya jalan ke D5 mungkin ya. Jadi nggak mungkin. Saya kembalikan posisi dari Raja ke C3 dulu. Oke. Saya kembalikan Raja C3. Jadi putih melaksanakan Raja E2. Hitam Raja ke D4 ya. Jadi kalau Raja di F3 tentunya kalau Raja D3 remis ya mungkin hitam menempo dengan Raja D5 ya barulah Raja kali E3 ya. Setelah dioposisi dengan Raja di E5 tentunya rajanya ini
lari ke E2, raja masuk di F4, raja ke F2 ya. Setelah raja kali G4 ya masuk aja raja ke G1, jangan sampai keluar putih rajanya. Kalau raja di F3 ya masuk lagi raja ke H1 ya, tentunya membentuk stalemate ya, putih ya. Kalau G4 ya raja ke G1. Nah, kalau G3 ya jangan dimakan ya. Kalau dimakan ya tentunya putih kalah ya, tinggal raja ke H1 ya. Suatu misal dia raja ke E2 ya tentu raja ke G1 ya. Kalau raja E1 ya raja ke H1 ya, tentunya nggak bisa ya. Jadi kalau raja di F1 ya barulah dimakan H kali G3. Kalau dimakan pion terjadi stalemate, kalau nggak dimakan ya tentunya terjadi pion pinggir ya, dan dipastikan remis ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau pas posisi seperti begini, dia apa? Misalkan dia jalan raja di G1, ditempo lagi raja di E3, mungkin raja di H1 lagi, raja di D3, raja ke G1, mungkin dia G2, ya G2 tinggal raja di F2, tentunya remis, raja D2 ya raja di G1 ya, tentunya raja hitam tidak bisa mendekat, kalau mendekat terjadi stalemate ya. Jadi harus paham langkahnya seperti begitu ya, cara menyelamatkan dari kekalahan. Oke, kalau sudah paham ini saya kasih elementary position bentuk stalemate yang kedua. Oke, ini elementary yang kedua, bentuk stalemate yang kedua. Pada saat posisi diagram ini putih melangkah dipastikan bisa meremiskan ya. Jadi tentunya putih ini kalah pion 1. Saya sebutkan dulu ya. Jadi raja putih posisi di F2, pion di E2, dan pion lagi di H4 ya. Sedangkan hitam rajanya dulu di H1, pion di G4, pion lagi di H7, pion lagi di D6 ya. Tentunya adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur tentunya bisa menyelamatkan dari kekalahan ini ya. Oke. Jadi langkah yang terbaik untuk putih tentunya kalau suatu misal ini E4 ya terjadi kalah ya, karena dia mengancam, hitam mengancam raja di H2, tentunya pion G3 ini akan terjadi promosi ya, jadi dan dipastikan putih kalah. Oke, jadi nggak mungkin seperti gitu langkahnya ya. Jadi langkah putih yang terbaik itu harus raja di G3 ya. Setelah raja G3 tentunya rencana mau makan pion yang ada di G4 ya. Jadi hitam langsung menjaga H5, barulah E4 ya, barulah langsung jalan E4 ya, langkah yang terbaik untuk putih ya. Jangan E3 tapi E4 ya. Setelah raja ke G1 ya, dia mengoposisi kan, baru dibuang pion di E5. Jadi tanda seru sekali ya. Jadi kalau dimakan terjadi stalemate, tapi kalau tidak dimakan ya terjadi bisa kalah ya. Kalau D5 ya tentu E6, kalau D4 ya tentunya E7 ya. Jadi promosi dulu dan dipastikan hitam kalah ya. Otomatis ini tadi langkah paksaan ya. Jadi tentunya D kali E5 ya terjadi setengah-setengah ya. Jadi remis ya. Jadi membentuk stalemate raja putih. Jadi raja mau ke H3 ada pion di G4, F3 ada pion di G4, masuk di F4 ada pion E5 ya. Jadi cara menyelamatkan dari kekalahan ya ini stalemate. Oke, jadi kalau sudah paham ini akan saya kasih bentuk stalemate yang ketiga. Oke, ini bentuk stalemate yang ketiga ya. Jadi langkahnya putih ini tidak boleh gegabah atau ceroboh ya. Jadi jangan sekali-kali langkahnya ndak akurat ya. Ndak akurat sedikit tentunya langsung bisa kalah ya. Langkah yang terbaik putih apa ini ya? Saya sebutkan dulu ya. Rajanya putih ini posisi di A6 ya. Ya,
kiri itu harus A ya, putih kiri A ya. Jadi adik-adik yang junior yang baru belajar, jadi notasinya harus benar-benar bisa ya. Jadi raja posisi di A6, pionnya di B2, pion di D2 ya. Sedangkan hitam raja di E5, pion di C5, dan pion lagi di D3, pion lagi di B3 ya. Jadi putih cara menyelamatkan dari kekalahan ya. Tentunya langkah yang terbaik untuk putih ini apa ya? Saya tunjukkan ya, langkah yang terbaik tentunya raja ke B5 ya. Setelah raja di B5, tentunya ini langkahnya hitam ya, raja ke D5 ya. Setelah raja D5, putih ini langkahnya harus akurat dan benar ya. Apa kira-kira adik junior yang baru belajar ya? Tentunya yang terbaik untuk putih ini langkahnya raja di A4 ya. Jadi rajanya masuk di A4 dulu. Setelah C4 jalan ya. Tentunya langsung raja di B4 ya. Caranya seperti begitu. Setelah raja di D4 ya, ini menentukan, remisnya ini menentukan ya. Jadi harus betul-betul langkahnya akurat ya. Jadi memilih ya. Jadi antara raja B5, raja A5, raja A4, raja di A3 ya. Jadi ada 3 variasi ya, 4 variasi ya. Tentunya kalau raja di B5 nggak mungkin karena dia mendorong C3 ya, tentunya langsung kalah ya. Jadi harus ekstra hati-hati. Kalau langkahnya ini suatu misal apa ya, jadi kalau raja di A3 ya tentunya juga blunder ya. Kita coba satu persatu ya. Jadi kalau raja di A3 tentunya raja di C5. Kalau raja A4 barulah C3 ya. Jadi langsung kalah ya. Jadi harus ekstra hati-hati untuk putih ya, cara menyelamatkan dari kekalahan ya. Jadi kadang-kadang ini sederhana tapi bisa terjadi kalah ya. Yang terbaik untuk putih ini raja di A4 ya. Jadi raja A4 ini cukup bagus, tanda seru. Jadi kalau raja di C5, tentunya raja baru di A3 ya. Jadi kalau tadi pionnya dibuang nggak mungkin. Jadi kalau tadi pionnya tadi dibuang, setelah raja A4 pion dibuang di C3 ya, karena ada variasi cek dulu ya. B kali C3 cek, tentunya raja di C4 dan raja di A3 tentu langsung kalah ya. Jadi buahnya hitam langsung kalah ya, nggak mungkin karena raja A4 cukup bagus. Tapi kalau raja di C5 ya tentunya baru balik raja di A3 ya. Jadi kalau raja di hitam ini langsung ke B5 tentunya terjadi stalemate ya. Tentu hitam langkahnya raja di D4, barulah raja balik lagi ke B4 ya. Jadi kalau raja D5 ya langsung raja masuk di C3. Kalau raja di C5 ya terbentuk stalemate ya. Rajanya putih sudah tidak bisa jalan sama sekali ya. Oke, tadi kalau suatu misal tadi apa ya, kita balikkan dari posisi awal. Kalau raja A3 ya tentunya raja di B5 terjadi stalemate ya. Jadi cara meremiskan ini harus betul-betul rajanya tadi menentukan ya. Jadi pas posisi begini jangan sekali-kali raja di A3 ya. Jadi langkah yang terbaik tentunya raja di A4 ya. Jadi raja A4 ini langkah tanda seru 2 ya. Oke. Jadi cara menyelamatkan dari kekalahan tentunya stalemate yang ketiga saya akhiri sampai di sini dulu ya. Jadi ending kami. Jika senang silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau Anda bingung bisa komen, bisa bertanya menit keberapa. Jadi
harus disebutkan menit. Tapi kalau tidak disebutkan menit ya mohon maaf, tidak saya akan jawab karena saya masih mencari lagi ya. Jadi membantu saya untuk mencari kalau menit keberapa. Jadi tinggal, wow begini maksudnya kawan-kawan catur atau adik-adik junior. Oke. Salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.